Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang ischemic cascade pada uji latih jantung. Ischemic cascade merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan urutan patofisiologi ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen pada miokardium. Istilah ischemic cascade pertama kali diperkenalkan oleh Hauser dan kawan-kawan pada tahun 1985. Ischemic cascade ini lebih mudah dikenali secara klinis ketika terjadi kelainan EKG atau telah menimbulkan keluhan angina. Urutan dari mekanisme ischemic cascade meliputi perubahan metabolisme miokardium, perubahan perfusi yang terinduksi latihan, disfungsi diastolik regional, disfungsi sistolik regional, perubahan EKG iskemik, hingga akhirnya menyebabkan klinis angina. Masing-masing tahapan ischemic cascade ini dapat dideteksi melalui pemeriksaan penunjang seperti radionuklir, CMR, ekokardiografi, atau EKG. Iskemia miokardium disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan dan suplai oksigen akibat pembuluh darah koroner tidak mampu meningkatkan aliran darah untuk mencukupi kebutuhan metabolisme miokardium yang meningkat. Peningkatan kebutuhan oksigen disebabkan oleh peningkatan denyut jantung, peningkatan kontraktilitas miokardium, peningkatan tekanan dinding ventrikel, peningkatan tekanan pengisian atau preload, dan peningkatan tahanan ejeksi atau afterload. Penurunan suplai oksigen pada koroner disebabkan oleh penurunan aliran darah koroner, penurunan kaliber pembuluh darah, penurunan denyut jantung atau penurunan waktu pengisian diastolik, penurunan tekanan perfusi, dan peningkatan tekanan dinding ventrikel atau kompresi pembuluh darah intramiokardium. Mitokondria jantung disebut sebagai the power plant karena mengisi 1/3 volume miosit dan menghasilkan 6 kg ATP per hari. Substrat penghasil energi pada kardiomiosit berasal dari asam lemak, glukosa, badan keton, dan asam amino. Metabolisme energi kardiomiosit terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1. Penangkapan dan penggunaan substrat primer dan menggabungkan metabolitnya ke dalam siklus asam trikarboksilat atau TCA. 2. Fosforilasi oksidatif yang terjadi dalam membran mitokondria internal. 3. Sistem transfer energi fosfokreatin, kreatin kinase untuk memindahkan fosfat dari ATP ke kreatin atau molekul penyimpan energi. Fosforilasi oksidatif atau OKPOS adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan proses pelepasan energi selama proses reduksi oksigen menjadi air di dalam membran dalam mitokondria. Hal ini mendorong sintesis ATP dan konversi energi seluler. Proses OKPOS meliputi rantai transport elektron, pemompaan proton, kemiosmosis, dan sintesis ATP. Proses metabolisme ini menghasilkan lebih dari 95% ATP yang dibutuhkan oleh jantung. Dari total energi yang dihasilkan, sekitar 60% sampai 70% digunakan sebagai bahan bakar untuk kontraksi dan 30% sampai 40% sisanya digunakan untuk pompa Ca2+ ATPase di retikulum sarkoplasma halus dan pompa ion lainnya. Iskemia miokardium terjadi saat arteri koroner tersumbat, sehingga perfusi koroner ke bagian miokardium yang disuplai oleh pembuluh darah yang tersumbat berhenti, dan bagian miokardium ini menjadi iskemik. Iskemia miokardium menyebabkan asidosis seluler, hilangnya potensial membran sarkoplasma, pembengkakan seluler, disorganisasi sitoskeleton, penurunan adenosin 5-trifosfat atau ATP dan fosfokreatin lebih besar daripada penurunan substrat energi, penurunan glutation alfa-tokoferol, peningkatan ekspresi molekul adesi leukosit, sekresi sitokin atau kemokin seperti tumor nekrosis faktor atau TNF-alfa dan interleukin 1, 6, dan 8.
Penurunan produksi ATP secara cepat di intraseluler memicu kerusakan yang reversibel. Namun, seiring berjalannya waktu, kerusakan menjadi parah dan secara bertahap menjadi irreversibel, yang dapat menyebabkan kematian sel dan kerusakan jaringan parenkim. Disfungsi diastolik disebabkan oleh gangguan relaksasi miokardium. Relaksasi merupakan hal pertama yang terpengaruh oleh iskemia karena merupakan proses yang paling banyak membutuhkan energi dalam siklus jantung. Biasanya, miosit mengalami relaksasi dengan memompa Ca2+ sitosolik ke dalam retikulum sarkoplasma atau keluar dari sel. Proses ini memerlukan adenosin trifosfat atau ATP. Saat arteri koroner tersumbat, pasokan oksigen ke dalam miokardium distal terputus sehingga kekurangan oksigen mengakibatkan peralihan metabolisme anaerobik ke glikolisis anaerobik dan menghasilkan ATP yang lebih sedikit, dari 36 menjadi 2 ATP. Penurunan produksi ATP menyebabkan 1. Penurunan pergerakan rantai transport elektron. 2. Gangguan fungsi kontraksi miokardium. 3. Gangguan fungsi pompa kalium natrium ATPase di mitokondria dan pompa kalsium di retikulum sarkoplasma. Ketika terjadi iskemia, jumlah ketersediaan oksigen tidak mencukupi untuk pembentukan ATP, sehingga kardiomyosit dipaksa untuk meningkatkan glikogenolisis dan beralih dari beta-oksidasi asam lemak ke glikolisis anaerobik, sehingga merubah piruvat menjadi laktat. Glikolisis anaerob ini menyebabkan penurunan jumlah ATP, peningkatan ADP, akumulasi laktat, fosfat, dan pengasaman sitoplasma, serta produk samping glikolisis. Akumulasi laktat menyebabkan penurunan pH intrasel. Saat pH intrasel menurun, lebih banyak ATP yang dibutuhkan untuk memompa kalsium ke dalam retikulum sarkoplasma. Namun, karena jumlah ATP yang dihasilkan terbatas, fungsi kontraksi miokardium menjadi menurun. Selain itu, pH yang rendah menyebabkan peningkatan efflux ion H+ dari kardiomyosit yang bertukar dengan influx Na+, sehingga memicu pertukaran Na+ dan Ca2+ melalui membran sarkolema, membuat ATP semakin terkuras untuk menjaga homeostasis kalsium. Gangguan akumulasi kalsium, keasaman sitosol, dan konsentrasi fosfat menyebabkan gangguan kontraktilitas dan disfungsi miosit yang merupakan tahap berikutnya dari iskemik cascade. Sebagian besar perubahan saat iskemia terjadi akibat kegagalan peningkatan aliran darah miokardium. Pada jantung sehat, kapasitas miokardium cukup untuk memenuhi peningkatan kebutuhan oksigen, ATP, dan kontraksi saat latihan fisik yang intens atau peningkatan katekolamin secara akut. Jantung sehat saat istirahat dapat menjaga 20% dari kapasitas maksimal aliran darah koroner, konsumsi oksigen miokardium, dan pembentukan kekuatan kontraksi ventrikel. Pada pasien dengan penyakit jantung koroner, terjadi gangguan pemenuhan oksigen miokardium, sehingga area jantung yang memiliki lesi arteri koroner tidak mendapat suplai aliran darah secara penuh. Akibatnya, timbul iskemia miokardium secara regional. Secara klinis, hal ini ditandai dengan adanya EKG ST depresi dan keluhan angina. Akumulasi natrium di intraseluler mengakibatkan di dalam sel menjadi lebih positif pada minus 60 mV, sehingga potensial aksi pada fase 0 menjadi amplitudo yang lebih rendah. Selanjutnya, pada miokardium yang iskemia, pada fase 1, 2, dan 3 menjadi lebih cepat sehingga terbentuk estelasi pada EKG. Dikarenakan ion negatif pada miokardium yang sehat menuju ion positif pada miokardium yang iskemik dan ditangkap oleh elektroda EKG menjadi estelasi. Fluktuasi dalam penyerapan sarkoplasma dan pelepasan Ca2+ sitosol dengan penurunan aktivitas retikulum sarkoplasma kalsium ATPase menginduksi siklus Ca2+ dan kontraksi yang berlebihan dan tidak terkoordinasi. Hal ini secara morfologis terlihat sebagai kontraksi dan berkontribusi pada pecahnya membran dan kematian sel. Perubahan EKG iskemik dan nyeri dada berhubungan dengan disfungsi metabolik. Iskemia menghasilkan peningkatan ADP, kemudian dihidrolisis menjadi AMP, dan dihidrolisis lagi menjadi adenosin. Di interstisial, adenosin berikatan dengan reseptor adenosin A1 saraf aferen jantung dan mengirimkan input sensoris ke otak bila distimulasi oleh agonis A1 adenosin. Pada kondisi iskemia miokardium, terjadi peningkatan 10 kali lipat dari adenosin pada interstisial.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya, Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, menyampaikan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video yang telah saya paparkan bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.